Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari akhir, kelak semua orang akan dibangkitkan, dikumpulkan dan mendapat pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui juga, begitu saatnya tiba, akan ada manusia yang dipermalukan Allah di yaumul hisab. Siapakah orang itu dan mengapa ia dipermalukan? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Yaumul Hisab merupakan hari perhitungan semua amal perbuatan baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Meskipun sebesar zarah, amalan manusia tidak akan lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, manusia tidak akan bisa mengelak dari segala amal perbuatannya karena semua anggota badan akan menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala amal perbuatan manusia, sebagaimana firman-Nya, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 6. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir pada waktu hari tertentu dalam keadaan berdiri selama 40 tahun. Pandangan-pandangan mereka menatap ke langit menanti pengadilan Allah. Hadis riwayat At-Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dari hadis tersebut bisa kita ketahui kalau di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluknya. Matahari didekatkan dengan jarak 1 mil saja dari atas kepala. Pada saat itu hanya segelintir orang saja yang mendapat naungan dari Allah di padang dahsyat tersebut. Ketika orang-orang merasakan kesulitan, mereka mulai mencari syafaat pada para nabi agar hari pengadilan disegerakan. Orang-orang akan mendatangi Nabi Adam alaihissalam, namun beliau enggan memberi syafaat. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam untuk meminta syafaat, namun semua menolaknya. Sampai pada akhirnya mereka datang kepada Rasulullah SAW dan atas izin Allah, Rasulullah SAW pun memberikan syafaat pada semua manusia agar segera diberi keputusan. Seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Saat manusia mengantri untuk diadili, semua dosa akan nampak meski dilakukan sembunyi-sembunyi. Saat Allah mengadili hamba yang beriman, tidak akan satu orang pun yang melihat dan mendengarnya. Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya sehingga tidak ada satupun orang yang tahu. Seperti dalam firman Allah yang menyebutkan dalam hadis, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia dan sekarang aku mengampuni dosa-dosamu. Kemudian diberikan kepadanya catatan amal kebaikannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sungguh ini adalah karunia besar yang Allah berikan kepada seorang mukmin dengan menutup aib di depan umum. Namun di samping itu, di yaumul hisab juga akan ada orang yang dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang itu? Orang itu adalah orang-orang yang kafir dan munafik. Berkebalikan dengan orang mukmin, orang yang kafir dan munafik justru akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk dan disebutkan dosa-dosanya satu persatu. Penghinaan Allah tersebut diberikan kepada siapa yang tidak peduli kepada aturannya di permukaan bumi. Dalam surat Hud ayat 18 berbunyi, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Quran surat Hud ayat 18. Itulah sedikit gambaran dari peristiwa Yaumul Hisab. Itu baru sedikit gambaran, karena kita tidak tahu bagaimana dahsyatnya kengerian saat terlunta-lunta di padang mahsyar. Dan bagaimana gejolak ketakutan saat menghadapi pengadilan Allah yang amat sangat adil. Semoga kita tidak termasuk ke dalam orang yang dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Yaumul Hisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih.
Sebagai umat muslim, tentunya kita sudah tahu bahwa di akhir zaman nanti akan ada sosok Dajjal yang akan keluar menyebarkan fitnahnya. Namun ternyata sejak zaman Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang sempat disangka sebagai sosok Dajjal. Sampai-sampai Rasulullah SAW ingin pergi menemuinya. Siapa orang itu? Mengapa orang-orang menganggap dirinya Dajjal? Pada masa Nabi Muhammad SAW hidup seorang anak laki-laki yang asalnya dari keluarga Yahudi. Anak laki-laki itu bernama Syafi ibnu Sayyad. Sejak masa kecil, Ibnu Sayyad mempunyai kekuatan yang unik, yaitu dapat membaca pikiran orang lain, sehingga pada masa itu orang-orang menganggapnya sebagai Dajjal. Penduduk di masa itu merasa tidak nyaman berada di dekat anak tersebut karena dia tampak menyembunyikan sesuatu. Mungkin karena latar belakangnya berasal dari Yahudi sehingga Ibnu Sayyad diidentikan dengan figur Dajjal. Semua ini berawal pada saat Ibnu Sayyad dan Abu Said dalam perjalanan antara kota Mekah dan Madinah. Ia mengadu kepada Abu Said terkait omongan orang yang menyebutnya Dajjal. Ibnu Sayyad kemudian berkata kepada Abu Said, "Bukankah Rasulullah SAW bersabda bahwa Dajjal tidak memasuki Madinah, sementara aku dilahirkan di sana? Dajjal tidak punya anak, sementara aku punya anak. Dajjal kafir, sedangkan aku sudah masuk ke Islam." Kemudian Ibnu Sayyad juga berkata, "Namun demikian aku paling tahu Dajjal dan paling tahu tempatnya. Andaikan aku menjadi dia, tentu aku tidak membenci hal itu." Dari ucapannya itu, meski menolak disebut Dajjal, Ibnu Sayyad ternyata mengetahui sosok dan keberadaan dari makhluk pendusta yang bakal muncul di akhir zaman tersebut. Ahli inilah yang membuat orang-orang berprasangka kalau Ibnu Sayyad memiliki hubungan dengan Dajjal. Karena hal itulah orang-orang sering membicarakannya sehingga sampailah kabar tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari beliau memutuskan untuk mencari tahu apakah Ibnu Sayyad ini benar-benar Dajjal atau bukan. Kemudian berangkatlah beliau SAW bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju desa di mana tempat Ibnu Sayyad tinggal. Seperti yang diriwayatkan dari Jalan Az-Zuhri dari Salim bin Abdillah, saat tiba di desanya terlihat Ibnu Sayyad sedang duduk dan bermain-main dengan sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW menghampirinya dan memberikan pertanyaan untuk mengujinya. Ibnu Sayyad disuruh menebak apa yang ada di pikiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ibnu Sayyad pun menjawab, "Aduh." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Semoga kekuatanmu tidak bisa melebihi itu." Lalu Rasulullah SAW berkata padanya, "Apakah kau percaya bahwa aku ini utusan Tuhan?" Dia berkata, "Hanya jika kau percaya bahwa akulah utusan Tuhan." Sambil berlaku agak sombong, Ibnu Sayyad berkata, "Akulah yang utusan Tuhan." Rasulullah SAW pun akhirnya berdiri dan pergi. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Apakah artinya aduh? Kata apakah yang kau sembunyikan dalam dirimu?" Nabi Muhammad SAW pun menyebutkan kalau menyembunyikan kata aduhan. Namun Ibnu Sayyad hanya menebak separuh kata tersebut. Kemudian pada suatu hari ketika Rasulullah SAW pergi bersama Ubay bin Ka'ab, ia melihat Ibnu Sayyad sedang berbaring sambil mengigau perkataan yang tidak jelas. Rasulullah SAW mencoba mendekatinya secara diam-diam dari balik pohon. Namun tiba-tiba ibunya melihat Rasulullah SAW dan cepat-cepat membangunkannya. Rasulullah SAW pun berkata, jika ibunya membiarkan dia, maka perkara Ibnu Sayyad akan terungkap jelas. Keberadaan Ibnu Sayyad memang menimbulkan polemik, khususnya dalam pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Terlebih Rasulullah SAW tidak diberikan wahyu apakah dia itu Dajjal atau yang lainnya. Dikutip dari Al-Manhaj, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan kalau kisahnya muskil atau sulit dipahami dan perkaranya samar-samar, akan tetapi tidak diragukan bahwa dia termasuk Dajjal di antara para Dajjal. Karena Nabi SAW tidak diberikan wahyu apakah dia itu Dajjal atau yang lainnya, hanya diwahyukan tentang sifat-sifat Dajjal. Sementara Ibnu Sayyad memiliki ciri-ciri yang memungkinkan. Karena itulah Nabi SAW tidak menyatakan secara pasti bahwa dia adalah Dajjal atau yang lainnya. Meski keberadaan Ibnu Sayyad sempat menjadi polemik pada masanya, namun tidak bisa dipungkiri sosok Dajjal yang asli pasti akan keluar di akhir zaman nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. برحمة فلقد دعونا بيدي